Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Idriani dengan NIM 2581109. Saya akan mempresentasikan materi konsep esensial ekonomi, yaitu memahami teori dasar, prinsip utama, dan masalah ekonomi dunia. Langsung saja bagian yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, ekonomi pada dasarnya membahas cara mengelola rumah tangga atau sumber daya. Secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu maupun masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Masalah utama dalam ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity, yaitu kondisi ketika kebutuhan manusia terus bertambah sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Karena itu, kita harus menentukan pilihan yang tepat. Selanjutnya bagian yang kedua, yaitu prinsip-prinsip ekonomi. Ada 3 prinsip utama ekonomi. Yang pertama, cara manusia mengambil keputusan seperti menghadapi trade-off, menghitung biaya peluang atau opportunities cost, dan berpikir rasional. Yang kedua, cara manusia berinteraksi, yaitu melalui perdagangan yang saling menguntungkan dan mekanisme pasar. Dan yang ketiga, cara kerja ekonomi secara makro, seperti hubungan produktivitas dengan kesejahteraan serta pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap inflasi. Dalam mengambil keputusan terdapat 3 konsep penting. Yang pertama, trade-off, yaitu setiap pilihan selalu memiliki pengorbanan. Yang kedua, opportunity cost, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan. Dan yang ketiga, yaitu berpikir rasional, yaitu mengambil keputusan jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Lanjut di bagian yang ketiga, yaitu masalah pokok ekonomi. Menurut teori klasik, masalah ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa hasil produksi tersebut. Solusi atas kelangkaannya adalah menetapkan skala prioritas sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, terdapat 3 sistem ekonomi utama. Yang pertama, sistem pasar atau kapitalis, di mana swasta berperan dominan dan harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua, sistem komando atau sosialis, di mana pemerintah menguasai aset dan menentukan harga. Dan yang ketiga, sistem campuran, yaitu gabungan keduanya dengan pasar tetap berjalan tetapi pemerintah berperan sebagai pengawas. Berdasarkan data efisiensi alokasi sumber daya menunjukkan bahwa sistem pasar bebas memiliki efisiensi sekitar 90%, sistem campuran 85%, dan sistem komando 55%, dan sistem tradisional 35%. Walaupun pasar bebas paling efisien, sistem campuran dinilai lebih stabil karena adanya keseimbangan antara pasar dan pemerintah. Baik, demikian pemaparan saya mengenai konsep esensial ekonomi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.